Dua sosok ini bukan politisi, melainkan berasal dari profesi sederhana. Niat keduanya adalah mewakili rakyat yang senasib dengan mereka. Nah, berbekal dukungan serta kepercayaan masyarakat di Pileg 2019 ini, mereka lolos masuk dalam parlemen. Adalah Wahyu Hidayat atau Dayat, sehari-harinya ia bekerja sebagai kuli salak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dukungan dari teman-teman seprofesi membuat Dayat memberanikan diri untuk maju sebagai caleg. Dayat ingin mengangkat daerah terpencil dan akan memperjuangkan kaum kecil serta buruh. Dayat mampu meraup 2.268 suara pada hasil quick count untuk daerah pemilihan 1 Banjarnegara. Nah, sementara itu pemirsa, kita balik ke Medan, Sumatera Utara. Erwin Siahaan, seorang pengemudi ojek online, berhasil lolos menjadi anggota legislatif Kota Medan. Erwin berhasil menyisihkan belasan calon lain, bahkan tidak sedikit calon incumbent dari daerah pemilihan Medan 5 yang mencakup 6 kecamatan. Ia memperoleh 12.000 lebih suara serta ditambah dengan suara partai. Salah satu prioritas yang akan ia perjuangkan di parlemen adalah pembangunan kawasan tempatnya tinggal. Tentunya kisah lolosnya Wahyu Hidayat atau Dayat dan juga Erwin Siahaan menjadi anggota Dewan membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia bersifat inklusif. Iya, bahwa siapa saja dari latar belakang apapun berhak menjadi anggota Dewan selama ia dapat meraih suara konstituen. Lantas apa yang ingin mereka suarakan? Kita sudah tersambung melalui Skype dengan kedua calon anggota Dewan terpilih, Wahyu Hidayat di Banjarnegara, Jawa Tengah dan juga Erwin Siahaan di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Mas Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah terlebih dahulu. Mas Wahyu, jadi apa Mas yang melatar belakangi atau membuat Mas Wahyu ini ingin maju sebagai caleg? Ya, halo. Iya, halo. Monggo Mas. Ya, karena saya lahir di daerah pedesaan, jadi terus terang saya kepingin membuat kampung halaman dan daerah sekitar lebih maju lah dari yang sudah-sudah. Tapi kan menjadi caleg itu kan modalnya tidak sedikit Mas. Kita tahu banyak sekali uang yang dibutuhkan. Nah, menurut Mas Wahyu apa nih yang membuat Mas Wahyu bisa terpilih menjadi anggota Dewan? Ya, gotong royong teman-teman saya sekolah, teman-teman saya sepermainan, kampung-kampung saya itu semua membantu saya. Dari segi pembiayaan, dari segi pergerakan semuanya mereka. Dan saya tidak tahu habis berapa, mereka yang ngurusin saya semua. Jadi nggak tahu nih Mas habis berapa? Barusan saya mau Nggak nanya tahu. nih soalnya kira-kira habis berapa nih? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu ya, karena memang luar biasa tadi bantuannya. Oke, lalu Mas nantinya rencananya apa yang akan diperjuangkan? Karena banyak sekali teman-teman yang membantu yang mungkin juga merasa nasibnya perlu Mas pertanggungjawabkan begitu. Ya, yang jelas saya punya tanggung jawab ya, mendengar aspirasi dari mereka, kebutuhan-kebutuhan dari warga masyarakat di Kecamatan Madubara dan Banjarmangu yang masih banyak perlu dipikirkan lah mereka, seperti itu. Oke. Ini kita coba ya sekarang menghubungi juga mungkin yang sama-sama juga perjuangannya juga, tapi bedanya kok ini di Medan. Di Medan. Coba kita sapa ya. Oh, belum Oke. tersambung. Kalau belum tersambung kita masih ingin Oh, menggali boleh terlebih dahulu dong sekali. dari Mas Wahyu. Jadi Mas Wahyu mungkin bisa diceritakan apa permasalahan yang Mas hadapi sehari-harinya sebagai kuli salak dan juga permasalahan utama di tempat Mas tinggal saat ini. Ya, masalah sebenarnya sekarang kan salak ini kan buah yang tidak banyak terus. Kadang kalau lagi pas nggak musim ya sedikit kan, otomatis upahnya juga sedikit. Kalau pas lagi musim ya lumayan, tapi kalau pas lagi nggak musim ya upahnya hanya cukup untuk ya biaya hidup aja lah, untuk makan. Itu aja. Nah, untuk teman-teman seprofesi Mas, nantinya Mas ini akan membuat program apa untuk mereka, untuk daerah tempat Mas tinggal begitu? Ya mereka ya belum tahu, tapi ya jelas mereka itu ya sekarang kalau sakit misalnya kan masih juga menjadi beban biasanya di mana tempat dia kerja. Jadi saya kepingin adalah sentuhan dari pemerintah nanti kalau mereka sakit, mereka lagi pas sepi, apa yang harus dilakukan. Oke.
Tahan dulu Mas Dayat, kita akan menuju ke ini ya, Mas Erwin Siahaan dari Medan. Kita akan ngobrol-ngobrol juga. Mas Erwin, selamat pagi. Ini sudah terpilih, kok masih pakai jaket? Itu masih narik Mas ngomong-ngomong. Iyalah, cemana nggak ada duit. Mas, Nggak ada duit kok bisa maju ya, tapi jadi caleg. Gimana awalnya tuh? gimana ceritanya tuh Mas? Maju aja. Mm-mm. Dananya Bekalnya apa dari? tuh? Ya dananya terus terang aja, kemarin kan lagi viral tuh di apa. Memang dananya saya pakai polis, uang pertanggungan kematian ibu saya. Nah, awalnya itu gimana ceritanya itu? Kok bisa memutuskan, memajulah ini buat pileg ini? Gimana itu awalnya? Sebenarnya kan begini Pak ya. Kemarin kan udah banyak viral nih Bang. Jadi bapak saya juga seorang pejuang ya, pejuang masyarakat. Di samping itu juga beliau sudah bekerja terus-menerus membantu masyarakat, baik pengurusan KTP, KK, dan segala macam. Dan juga beliau seorang tokoh juga, Ketua Forum Pedagang Pasar Kaki Lima, Bapak Luat Siahaan. Nah, horas Pak, masuk TV awak. Iya. Jadi bapak awak ini nggak ada sekolahnya Bang, tapi kemauannya membantu masyarakat cukup besar. Jadi ini merupakan kristalisasi perjuangan beliau juga yang saya wujudkan. Di samping saya ingin menunjukkan bahwasanya niat dapat mengalahkan. Niat, kalau kita niat apapun bisa kita raih gitu Bang. Oke, ngomong Kak Erwin ini maju di Medan 5, itu asli memang di kota Medan ya atau di mana ini ngomong-ngomong? Iya, kota kali lah itu Bang. Oh gitu, di sana. Terus yang mau diperjuangkan apa dari sana? Yang pasti aku dari sisi apa ya, dari sisi demokrasi, bahwasanya demokrasi itu yang kuajarkan di sini, di tempat kami ini. Demokrasi itu adalah kita tidak tahu siapa yang milik kita. Jadi kita nggak penting lah bikin data-data. Yang selama ini terjadi seperti itu Bang. Dicatat datanya, dicatat alamat KTP-nya, dicatat itunya. Masa kita tahu siapa yang milik kita? Nah, aku mau mengajarkan bahwasanya demokrasi itu kita dipilih orang-orang yang nggak tidak tahu. Selain itu juga saya ingin menyuarakan aspirasi masyarakat yang di Kelurahan Kuala Bekala juga ya. Halo warga Kuala Bekala. Mas awak ini masuk. Sekalian. Jadi kami mudah-mudahan ada perkembangan di situ Pak. Maksud saya gini, infrastruktur jalannya mudah-mudahan bisa bagus. Tolonglah Pak Wali Kota, tolong bagusin lah, minta tolong awak ya. Kerjasama dengan wali kota. Ini pertanyaan terakhir, sedikit saja mungkin kan kita tahu bahwa banyak anggota dewan yang terlibat kasus korupsi begitu ya. Nah, mereka tergiur melihat uang begitu. Nah, apa yang ingin Mas Wahyu Hidayat dan juga Mas Erwin lakukan begitu untuk menahan godaan seperti itu? Apa komitmennya untuk selalu memperjuangkan rakyat? Dari Mas Wahyu Hidayat terlebih dahulu. Ya halo. Ya, silakan Mas. Ya anggota DPRD ini kan punya gaji. Ya itu saja mungkin yang untuk biaya hidup kita. Itu yang mungkin komitmen dari saya seperti itu. Pasti tidak tergiur ya Mas ya, selalu ingat rakyat kecil gitu ya. Oke. Sekarang saya mau ke ini. Baik, Insya Allah. Mas Erwin, enggak ya Mas? Jaminan ya, tidak akan tergiur adanya itu ya. Jangan bikin malu Medan ya Mas ya? Iya, siap. Oke, jaminan sudah pas. Jadi begini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat saya juga yang saya hormati, Sis Grace. Terima kasih sudah hadir di Indonesia, memberikan politik yang baik. Mudah-mudahan tahun 2024 lagi, nanti kita buktikan lagi sama-sama bahwasanya PSI itu mampu mengalahkan segalanya. Yang namanya korupsi itu kita jamin. Siap, mantap. Baik. Terima kasih Bang Erwin, terima kasih Mas Kita Dayat. pegang komitmennya ya. Semoga nanti mereka bisa menjadi contoh dan juga teladan bagi anggota-anggota dewan yang lain begitu. Yang masih tergiur sama uang ya Jangan Marvin. sampai, oke.